Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Pramuditya Rizky Muhammad Fauzi dari kelas Informatika. Akan sedikit menjelaskan apa yang sudah saya pelajari tentang PHP Lumen Service App. Nah, untuk Lumen Service App tersendiri, di sini beberapa target yang akan dicapai yaitu untuk memahami PHP Lumennya tersendiri, lalu mampu untuk melakukan instalasi serta mampu membuat aplikasi service menggunakan Lumen. Nah, untuk pertama di sini diarahkan untuk melakukan menjalankan PHP melalui command prompt. Di sini sudah saya praktekkan untuk menjalankannya dari awal untuk komposernya tersendiri. Lalu di sini menggunakan komputer version untuk mengecek apakah sudah terinstall dengan sesuai. Lalu untuk selanjutnya di sini terdapat pembuatan project melalui CLI atau command prompt dengan nama Lumen Service App. Setelah selesai di sini kita bisa melakukan running dengan menggunakan PHP -s localhost 8000 -t public. Lalu akan otomatis menjalankan lumennya. Kita cek terlebih dahulu apakah folder source-nya sama seperti yang di modul. Nah, seperti ini tampilan source-nya. Mulai dari nama app-nya tersendiri, lalu terdapat beberapa main folder di sini ya, sesuai dengan yang di modul tadi diperlihatkan. Nah, untuk menjalankannya di sini masuk dalam seperti yang sudah dijelaskan di awal, yaitu masuk ke dalam folder projectnya. Di sini foldernya itu Lumen Service App. Lalu menjalankan yang PHP -s ini, maka akan langsung merun ke dalam browser. Untuk awal tersendiri kita coba main browsernya dulu. Ketika dijalankan, maka akan menampilkan versi dari Lumennya tersendiri, yaitu Lumen 8.2.8.4. Lalu selanjutnya di sini akan mencoba untuk mempraktekkan Lumen routing. Lumen routing ini kita coba dulu dengan Hello Lumen, dan sudah mencoba untuk pembuatan lumennya di web.php. Kita lihat terlebih dahulu. Nah, untuk web PHP itu terdapat pada app http controller untuk web PHP nya terdapat pada roots. Nah, untuk yang awal di sini kita menambahkan Hello Lumen ya, untuk percobaan penggunaan roots-nya tersendiri. Nah, kita mohon maaf di sini sudah saya coba terlebih dahulu. Saya hapus komennya. Save, kita akan jalankan untuk hello.lumen. Nah, maka akan tampilkan seperti ini, seperti pada modul. Nah, tampilnya sesuai. Lalu di sini percobaan untuk root yang kedua, di sini menambahkan tag name, yang mana tag name di sini saat kita ketikkan pada URL nama yang kita tulis, maka akan otomatis tertampil kembali untuk hasil
dari inputan tadi di URL akan tertampil kembali di bawahnya. Kita akan coba terlebih dahulu. Nah, kita komen terlebih dahulu yang tadi. Nah, di sini pun saya sudah mencobanya terlebih dahulu. Saya hapus komennya. Kita akan coba jalankan. Nah, di sini kan sama seperti tadi ya, untuk roots-nya itu Hello Lumen. Lalu di selanjutnya kita akan coba tambahkan nama saya. Nah, kita lakukan enter. Nah, maka akan tertampil kembali di sini apa yang sudah diinputkan sebelumnya. Selanjutnya kita akan lanjut untuk Lumen middleware atau middleware, yaitu mekanisme atau metode untuk melakukan pembatasan akses dalam menerima request dari user. Nah, untuk prakteknya tersendiri di sini kita menambahkan pada folder middleware yaitu login middleware.php. Di sini pun saya sudah mencobanya. Login middleware. Nah, ini terdapat pada folder middleware. Saya sudah mengetikkan di sini. Nah, untuk selanjutnya di sini menambahkan bootstrap.app.php-nya dirubah pada file app di folder bootstrap. Nah, di sini dirubah yang asalnya ke AutoCAD class, lalu di sini kita rubah menjadi login dan mengarahkan kepada login middleware. Lalu selanjutnya untuk rootnya tersendiri, nah rootnya tersendiri kita juga sudah mencobanya, saya mencobanya. Kita tinggal hapus komennya. Nah, untuk penjelasannya tersendiri di sini untuk awal pengaksesan yaitu melalui tag URL source yang mana akan mengakses middleware. Lalu di sini akan dimintai atau ada dua kondisi yang mana jika kita menginputkan terlebih dahulu username serta passwordnya, maka akan mengarahkan kembali kepada defaultnya di roots, yaitu selamat nilai Anda 100. Sedangkan jika kita tidak menginputkannya username serta password atau kita melakukan secara default untuk pemanggilan roots-nya, maka akan ditampilkan Anda tidak diizinkan untuk mengakses karena di sini terdapat kondisi yang mana mengharuskan kita untuk mengisikan username serta password yang sudah ditentukan di sini, yaitu untuk username yaitu TDC serta passwordnya adalah rahasia. Nah, kita langsung coba saja untuk penjalanannya. Saya kopikan untuk yang passwordnya saja. Nah, untuk kita coba dulu di sini. Nah, ini untuk yang scores ya. Kita jalankan terlebih dahulu. Nah, ini untuk roots defaultnya atau kita tidak menambahkan username serta password yang diharuskan untuk diinput tadi terlebih dahulu, maka akan otomatis menjalankan return yang ada di login middleware tadi atau yang kondisi jika mana tidak terpenuhi atau kondisi yang kedua, poin yang kedua yaitu akan menampilkan data tidak diizinkan untuk mengakses data nilai karena username dan password Anda salah. Nah, kita akan coba untuk pengisian username dan password yang benar. Itu di sini kita tambahkan seperti ini. Nah, setelah dijalankan maka akan akses kembali kepada roots awal yaitu nilai Anda 100 atau mereturn kembali kepada nilai 100 tadi di awal. Nah, untuk selanjutnya di sini terdapat Lumen Controller. Nah, untuk Lumen Controller ini kita akan coba terlebih dahulu, yaitu pada user controller ya. User controller. Mohon maaf. Sebelumnya sudah saya.
Nah, ini untuk yang user controller, kita buat seperti yang ada di contoh. Lalu untuk roots-nya yang web.php, user controller index. Nah, kita akan coba untuk running, yaitu menggunakan tag user. Sebentar. Nah, maaf ada sebentar. Nah, maaf ada sedikit kesalahan. Nah, ini untuk yang usernya tersendiri. Setelah kita run akan menampilkan Anda mendapatkan respon atau jadi intinya untuk yang di web PHP, saat kita memanggil atau mengetikkan users di URL atas browser kali ini, maka otomatis akan memanggil user controller yang terdapat pada folder controller dengan basic index atau class index yang otomatis atau akan dipanggil gitu untuk public function yang indeksnya. Nih seperti yang di sini, maka akan otomatis memanggil controller atau teks yang di return dalam fungsi index. Nah, kita lanjut. Oh iya, kita akan coba dulu untuk yang function construct-nya agar ada perbandingan. Apakah bisa? Nah, ini untuk kedua gitu ya, untuk pemanggilan public class yang lain gitu pada controller yang sama. Sini kan terdapat dua public class, yaitu function construct serta function index yang tadi kita coba gitu. Nah, untuk percobaan yang pertama kan tadi kita sudah mencoba index dan ternyata betul untuk pemanggilan atau outputnya akan memanggil return yang terdapat pada function tersebut. Sedangkan kita tadi mencoba untuk yang kedua yaitu construct, ternyata hasilnya sama, memanggil apa yang terdapat pada function tersebut. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.